antara kalian tadi yang memilih gembira, cung? Aku. Gembira? Pelok karena senang bercanda. Siapa yang hari ini milihnya sedih? Alhamdulillah nggak ada yang milih sedih. Siapa yang ngantuk? Hari ini marah? Siapa yang hari ini marah? Ada yang marah? Alhamdulillah nggak ada ya. Oke, siapa yang hari ini merasa kaget? Tidak ada. Anak-anak, Bu Irma ingin kalian menutup matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Buka perlahan. Oke. Silau? Oke. Nah, silakan. Anak-anak. Ya, oke. Silakan kalian untuk menyiapkan.
sudah mati dalam satu lingkungan. Oke. Siapa yang tahu kemarin sudah belajar tentang rantai makanan? Yuka. Makanan adalah proses makan dan dimakan dalam suatu lingkungan. Ada yang mau melengkapi? Oke. Hari ini tolong simak dulu pelajaran animasi ini. Melalui tayangan video ini, kalian akan mengetahui dampak perubahan ekosistem. Dampak apa saja? Kemudian hari ini juga akan bermain peran. Melalui bermain peran, kalian akan mengidentifikasi perbedaan dari antara ekosistem yang satu dengan yang lainnya. Kemarin kan kalian sudah mengetahui ekosistem di mana? Di hutan. Nah, sekarang akan belajar lebih lanjut lagi. Dan mengapa hari ini akan belajar juga tentang bagaimana sih manfaatnya kita mempelajari keseimbangan ekosistem. Yaitu apa manfaatnya? Agar lingkungan tidak rusak. Nah, sebelum kalian kerja kelompok, simak dulu video berikutnya. Tolong disimak isi videonya tentang apa. Oke, Jo, ada yang mau ngejelasin maksud video itu apa? Ayo. Oke, anak-anak tadi sudah menyaksikan video ya. Videonya tentang apa? Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, yaitu melalui tayangan video yang barusan itu, kalian akan menganalisis dampak perubahan ekosistem bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua, nanti kita akan bermain peran, yaitu kalian akan membedakan, menganalisis perbedaan antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menghasilkan sebuah produk. Ada yang boleh menghasilkan poster, boleh membuat presentasi, boleh membuat laporan. Nanti tergantung kepada minat kalian. Oke? Jadi hari ini kita akan belajar 3 tujuan pembelajaran. Dan anak-anak kita akan mengetahui manfaat dari kita mempelajari ekosistem. Tadi apa manfaatnya? Kita mempelajari ekosistem Agar bumi tetap terjaga. agar bumi tetap terjaga. Nah, untuk lebih dalam lagi bagaimana kita bisa memahami, mengetahui dampak perubahan ekosistem, nanti kita akan melakukan kerja kelompok. Bu Irma sudah membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya, yang terdiri dari 6 siswa. Nanti akan membahas tentang permasalahan, karena setiap kelompok itu disuguhkan dengan permasalahan yang berbeda-beda. Oke, siap ya? Oke, anak-anak, hari ini kita akan bermain peran di dalam kelompok. Akan Bu Irma pilihkan LKPD-nya, nanti didiskusikan bersama teman kelompok. Tentukan nama-namanya ya, nama-nama anggota kelompok.
Baca, coba kelompok. Ini apa? Dibuka dulu permasalahannya. Dibuka lembar berikutnya. Nah, itu dibaca. Itu di mana? Hah? Hutan apa? Hutan mangrove. Nah, ini apa? Hutan pinus. Oke. Ini apa? Kalau begitu itu yang bawah tuh dia. Atas. Ya. Coba dibaca dulu langkah-langkahnya. Langkah pertama mulai dari yang situ. Nah, dibuka. Coba dibaca. Dibaca langkahnya. Nah, sok dibaca. Komponen meliodik kalangan sistem tersebut produsen, kamu milih hewannya yang Kalian bawa handphone, boleh searching di internet, boleh searching di internet tempat rantai makanan yang terdapat di hutan pinus. Boleh searching di internet. Konsumen satu, konsumen satu, terus konsumen dua, terus seterusnya. Ya. Oke, jadi yang mau jadi matahari siapa? Oke, kamu jadi matahari. Kamu produsen, jangan menjadi konsumen. Oke, kamu konsumen satu, kamu konsumen satu. Ya, sudah kamu kosong. Jadi konsumen duanya kita kosong. Berarti kamu jadi konsumen tiga, konsumen dua. Kamu jadi konsumen tiga ini kan nggak ada. Jadi sudah gitu aja ya. Tiga. Siapa yang mau jadi matahari? Terus siapa yang mau jadi produsen? Terus siapa yang mau jadi konsumen?
Ini ada di ekosistem kebun. Oke, sudah didiskusikan apa aja yang ada di ekosistem kebun? Oke, lanjutkan. Kita akan memulai dari matahari. Orang yang berperan menjadi matahari akan menghubungkan dirinya dengan matahari. Kelompok 3, ini adalah ekosistem. Kelompok 2, maaf. Kelompok 2 ekosistem apa? Danau. Di danau ada apa aja? Matahari, Produsen atau alga, konsumen satu atau serangga, ya, lalu konsumen 2 apakah, ya. Oke, lanjut. Keringannya apa? yang terakhir adalah komposter atau bakteri. Oke. Terus matahari. Kita akan memulai dari matahari. Orang yang berperan menjadi matahari akan menghubungkan dirinya dan matahari kepada setiap produsen. Oke. Terus Kemudian produsen akan menghubungkan dirinya dengan konsumen 1 yang bisa memakannya. Konsumen 1 akan menghubungkan dengan hewan konsumen 2 yang bisa memakan dirinya dan seterusnya. Permainan akan berakhir sampai di komposer sudah berhasil menghubungkan benangnya kembali ke produsen. ini udah betul belum? Ada yang belum, yaitu konsumen ini juga harus jadi dengerin tadi konsumen 2 tidak mendapatkan sinar matahari. Apa yang terjadi kalau ini tadi begini? Nah, apa yang terjadi kalau konsumen 2 nggak ada matahari? Tidak mendapat apa? Oke, coba apa yang terjadi kalau misalnya ini lepas? Nah, konsumen 1 serangga tidak mendapatkan energi dari produsen. Apa yang terjadi? Mati. Terus apa yang terjadi pada produsen dong? Tumbuh dengan besar. Oke, selanjutnya kalian diskusikan. Bersama kelompokmu diskusikan ini tentang apa? Jumlah kuku kenapa bisa berkurang? Gara-gara itu. Makhluk hidup apa saja yang ada di makhluk hidup apa saja yang ada di kebun Pak Karto? Kira-kira kalau di kebun tadi apa? Nah, saya tulis di sini. Nomor 2. Anak-anak, diskusi kali ini sudah beres. Coba Bu Irma akan cek ini tentang apa? Ekosistem apa? Kebun. Ini. Ini. Nih. Oke. Nah, kalian tentu berbeda-beda. Semua ekosistem apakah sama? Beda. Mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 5. Silakan ke depan kelompok 5. Gak apa-apa. Oke, para simak. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 2. Oke, kelompok 2. Dan akan ditanggapi oleh kelompok 1. Kelompok 1. Oke, siap-siap kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Yang keras suaranya ya. Kurang keras. Yang lain? Di sebuah desa yang asli terdapat tanah indah bernama Danau Biru. Danau ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak kaum biru. Burung-burung bermigrasi dan dari danau dan sebuah air untuk hidup. Namun air-air ini banyak perubahan yang terjadi di Danau Biru. Air danau menjadi keruh, jadikan mati mendadak, dan tumbuhan air mulai membusuk. Apa yang mungkin menyebabkan perubahan terhadap
lima biru. Ada orang yang membuang sampah dengan limbah. Bagaimana perubahan dari danau biru akan mempengaruhi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, akan mengotori tempat tinggal mereka. Apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem di danau biru dan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan? Buatan yang akan jadi makan sederhana yang membangun hubungan antar makhluk hidup di danau tersebut. Yang keras satu. Suaranya. Jadi mata serangga akan bakteri, karena bakteri. Yang keras, Akinza. Analisis jaring-jaring makanan yang telah dibuat, identifikasi kemungkinan penyebab danau keruh dan hewan-hewan mati. Tuliskan hipotesismu atau dugaanmu tentang penyebabnya karena danau sudah dicemari. Ayo kita kembali tentang sekolah atau di kelas rumah tentang jenis-jenis tanaman serangga dan hewan lain yang kamu temukan. Hitunglah jumlah setiap jenis makhluk hidup yang kamu temukan. Oh, maka Oke, Zafir. Yang keras, udah biarin. Dari makanan yang telah dibuat. Apakah ada hubungan antara data yang kamu kumpulkan dengan masalah dihadapi pada tema tersebut ada? Oke, sudah. Oke. Anak-anak, ada yang tadi yang menanggapi siapa? Yang bertanya? Kelompok 1. Bagaimana caranya supaya danau tidak keruh? Bagaimana caranya? Oke, anak-anak. Tadi kelompok 1 bertanya katanya. Apa pertanyaannya? Bagaimana agar danau tidak keruh? Apa pertanyaan jawabannya? Gimana caranya supaya danau tidak keruh? Caranya gimana supaya danau tidak keruh katanya? Tidak membuang limbah atau sampah ke dalam jalanan. Oke. Nah, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan presentasinya sudah beres ya. Nah, sebelum memberikan kesimpulan mengenai pelajaran hari ini, kita simak dulu video berikut ini ya. Instansi pemerintah kabupaten dan provinsi juga tidak sedap yang cukup. Kabupaten Serang Banten di 100 meter di Desa Lontar, Kabupaten Serang Banten dipenuhi sampah plastik sehingga menghambat aliran air. Kondisi air sungai tampak hitam pekat serta mengeluarkan aroma tidak sedap yang cukup mengganggu. Sungai seperti tempat sampah raksasa ini ada di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Sampah yang didominasi sampah plastik dan sampah rumah tangga memenuhi aliran sungai sepanjang 500 meter, bahkan hingga sejajar dengan jalan permukiman. Tumpukan sampah menimbulkan aroma tidak sedap, apalagi saat Nah, dari video tersebut, apa penyebab kerusakan ekosistem? Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Persentase dari sungai bersih dengan sampah kotor, mana yang lebih banyak sekarang? Lebih banyak sampah apa? Lebih banyak sungai kotor. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan hari ini
Good.